Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menunjukkan koreksi di kuartal pertama 2021, yaitu tumbuh minus 0,74% year on year. Namun BPS mencatat bahwa indikator-indikator ekonomi ini menunjukkan tren pemulihan dan pertumbuhan diharapkan kembali ke zona positif di kuartal 2. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh minus 0,74% secara year on year di kuartal pertama tahun 2021. Koreksi terutama terjadi karena konsumsi rumah tangga dan investasi yang masih terkontraksi. Kontraksi konsumsi dan investasi berdampak besar pada PDB karena kedua komponen tersebut menyumbangkan total 88,91%, di mana konsumsi rumah tangga menyumbang 56,9% dan investasi menyumbang hampir 32%. Meski pertumbuhannya masih minus, telah terlihat peningkatan dari kuartal sebelumnya yang masing-masing berada pada minus 3,61% dan minus 6,15%. Bahwa pertumbuhan ekonomi triwulan ke-1 tahun 2021 ini secara tahunan masih mengalami kontraksi 0,74%. Masih negatif, tetapi jauh lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang menunjukkan bahwa tren pemulihan ekonomi berjalan seperti yang diharapkan. Proses pemulihan ekonomi akan berbeda-beda antara provinsi, antar sektor, dan subsektor, dan dengan memperhatikan perkembangan indikator yang terus membaik sampai dengan bulan April tahun 2021, dan juga memperhatikan low base effect, di mana pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua tahun 2020 yang lalu adalah minus 5,32%, kita berharap bahwa ekonomi di triwulan kedua tahun 2021 akan menyentuh zona positif. Tentunya dengan catatan bahwa program vaksinasi berjalan lancar, masyarakat tetap patuh pada protokol kesehatan sehingga kasus COVID terkendali dan dapat meningkatkan keyakinan dunia usaha. Secara year on year, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di zona kontraksi dalam 4 kuartal terakhir, yaitu sejak kuartal 2 2020. Namun angka koreksinya terus mengecil dari minus 5,32% di kuartal 2 tahun lalu menjadi minus 0,74% di kuartal pertama tahun ini. Cinta Zanidia, Berita 1, Jakarta. Ya, arah pertumbuhan ekonomi nasional berada di tren positif, lantas akankah kontraksi PDB yang mengecil pada kuartal pertama 2021 ini akan menjadi landasan yang kuat bagi perekonomian domestik untuk tumbuh di kuartal kedua? Langsung saja pemirsa, kita akan membahasnya bersama Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Ada Febrio Kacaribu dan juga Direktur Eksekutif Next Policy, Fitra Faisal. Saya sapa dulu Mas Febrio, Mas Fitra, long time no see. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Hot Ekonomi. Apa kabar? Baik, Mbak Popi, apa kabar? Alhamdulillah, sehat-sehat. Baik, semoga tren yang cukup dikeluarkan BPS ini bisa menjadi satu pengacu kita untuk memicu ekonomi ke depan. Tapi masih terkontraksi 0,74%. Saya ingin penjelasan dari Mas Febrio dulu soal bagaimana pemerintah melihat pertumbuhan di kuartal 1 2021 ini, Mas Feb. Ini tren yang sangat baik. Dan ini harus kita tekankan bahwa ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Jadi pemerintah iya, masyarakat jelas iya. Kenapa? Karena ini bisa terjadi hanya karena memang kita bisa menjaga kondisi COVID-19 itu tetap rendah kasusnya. Ini kita lihat tadi sudah ditunjukkan laju pertumbuhan ekonomi ini mengalami perbaikannya bertahap. Tapi di kuartal terakhir untuk kuartal 1 2021 ini cukup tajam perbaikannya. Jadi walaupun kita masih kontraksi, tapi dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya ini peningkatan yang cukup baik, yang cukup tajam. Kenapa ini bisa kita lakukan? Tadi seperti saya katakan bahwa ini konsisten dengan bagaimana kondisi COVID-nya itu juga terjaga dengan baik. Masyarakat mengikuti vaksinasi dengan baik dan juga terus menjalankan protokol kesehatan, termasuk disiplin dalam melaksanakan PPKM. Jadi ini adalah kerjasama kita bersama yang harus kita pertahankan untuk bisa kuartal-kuartal ke depan juga kita bisa menghasilkan yang lebih baik lagi. Satu mungkin yang ingin saya highlight, Mbak Popi, dari sisi jumlah orang bekerja. Ini justru
kalau jumlah pencari kerja itu meningkat 1,59 juta orang dari sejak angka terakhir diumumkan, gitu ya. Lalu jumlah yang bekerja itu bertambah 2,61 juta orang. Artinya jumlah orang yang menganggur itu berkurang 1,02 juta orang. Jadi ini sangat menarik bagaimana masyarakat berhasil menjaga disiplinnya, ekonomi bisa bergerak lagi, jumlah orang bekerja semakin banyak, lebih cepat tumbuhnya daripada jumlah orang yang mencari kerja, orang yang menganggur pun berkurang. Nah, ini juga tentunya tidak terlepas dari pemerintah yang mendorong penciptaan lapangan kerja. Contohnya adalah kartu prakerja yang sudah kita dorong. Ini kita lihat misalnya diberikan kepada 5,5 juta orang di seluruh Indonesia, 514 kabupaten kota. Ini sejak 2020 kemarin. Nah, ini jauh melebihi target sebelumnya yang sebenarnya hanya 2 juta orang. Jadi ini adalah salah satu bagaimana pemerintah memang mendorong APBN-nya bekerja keras untuk kita semua memastikan bahwa spending yang dilakukan oleh pemerintah itu tetap sesuai dengan target dan bahkan melebihi ekspektasi kita. Nah, inilah harapannya ke depan dengan kerjasama kita bersama semua komponen bangsa, pemerintah maupun masyarakat, kita bisa terus melanjutkan pemulihan ini ke kuartal-kuartal berikutnya. Kuartal kedua kita memang cukup optimis bahwa melanjutkan pemulihan ini dan juga program pemulihan ekonomi nasional yang terus kita dorong, harapannya nanti bisa menghasilkan yang kita harapkan di kuartal kedua dan seterusnya. Untuk keseluruhan tahun kita masih pemegang range 4,5 sampai 5,3% pertumbuhan ekonomi kita di 2021, dan dengan data yang terakhir keluar ini menunjukkan arah pemulihan itu semakin konsisten dan semakin membuat kita bersemangat, gitu ya, semua komponen bangsa. Oke, baik. Menarik kalau saya minta pendapat dari Mas Fitra sendiri soal apa yang sudah kita lihat trennya positif walaupun masih ada kontraksi 0,74%. Apakah ini sebuah gambaran bahwa sebenarnya ekonomi sudah mulai tumbuh, dan apakah ini juga satu gambaran bahwa pemerintah cukup baik untuk mengelola pertumbuhan ekonomi saat ini di tengah kondisi pandemi? Ya, Mbak Popi. Jadi kalau kita lihat trennya, ini cukup menggembirakan. Pun data yang kita lihat kemarin minus 0,74% ini masih berada di wilayah konsensus, ya. Konsensus para ekonom antara minus 0,5 sampai 1% gitu. Itu juga kemarin Kementerian Keuangan juga sepertinya mengeluarkan angka yang serupa, sehingga ini masih berada di wilayah konsensus tersebut. Dan kalau kita lihat secara trennya, sekali lagi, economists look at the margin, gitu ya. Kita melihat sebenarnya pergerakannya seperti apa. Nah, kalau kita lihat dari minus 5,3% ke minus 3,49%, minus 2,19%, minus 0,74%, berarti ini kalau kita gambar, ya, kurvanya itu seperti huruf V. Nah, kita harapkan nanti tren ini juga akan cukup melaju di kuartal kedua, apalagi di kuartal kedua tahun 2021 ini berangkat dari baseline effect atau low base effect. Nah, low base effect-nya terjadi karena memang di kuartal kedua tahun 2020 kemarin itu kan kita terkontraksi minus 5,3%, sehingga target di atas 7% itu sepertinya tidak terlalu mustahil, gitu ya, bahkan cukup besar terjadi peluangnya, apalagi dengan data yang kemarin kita lihat. Dan angka minus 0,74% itu juga dibersamai dengan angka-angka positif yang lain, seperti misalnya Purchasing Manager Index kita di bulan April sudah 54 dan tertinggi sepanjang sejarah. Begitu juga dengan tren ekspor dan impor kita, kemarin sudah tumbuh double digit, ekspor 30%, impornya juga 25%. Ini jarang-jarang, ya, biasanya kalaupun terjadi surplus karena memang impornya jauh lebih turun dibandingkan dengan ekspor, tapi kemarin cukup sustainable. Nah, ini juga dipicu lebih banyak karena memang kinerja industri yang menanjak. Begitu juga dengan indeks keyakinan konsumen. Nah, ini yang sebenarnya cukup krusial karena sepanjang tahun 2020 willingness to spend dari masyarakat terutama kelas menengah atas memang cukup mengkhawatirkan, ya. Kalau kita lihat dana pihak ketiga bahkan naik 11%. Artinya mereka cenderung untuk menahan belanjanya. Tapi kalau kita lihat di awal tahun dengan ada kenaikan indeks keyakinan konsumen dan juga kemudian kemarin ketika ada relaksasi PPNBM di sektor otomotif, kita melihat justru ada peningkatan yang juga unprecedented, ya, dan tidak diduga-duga oleh para pelaku otomotif, gitu ya, karena memang ya mereka sekarang lebih percaya diri untuk kemudian membelanjakan uangnya. Kenapa? Karena ya mereka melihat faktor risiko sepanjang tahun 2021 itu sudah mulai
berkurang. Kita melihat angka infeksi itu juga sudah mulai berkurang dan kita harapkan ini juga bisa terus sustainable. Nah, kemarin pemerintah kemudian melarang mudik. Nah, ini saya rasa merupakan intervensi yang juga cukup krusial, ya, di mana kita mencoba untuk berselancar dengan momentum, jangan sampai kemudian terjadi spike lagi sehingga menghambat prospek pertumbuhan ekonomi di jangka menengah dan panjang. Begitu Mbak Popi. Oke, nah ini kalau bicara soal tadi Mas Fitra bilang ini berselancar dengan momentum. Mas Febrio, ada larangan mudik, ada kebijakan mudik dengan tujuan supaya pandemi ini cepat berlalu, supaya jumlah COVID ini tidak terus melonjak, tapi ada PR untuk meningkatkan konsumsi. Konsumsi kita baru 2,23%. Upayanya apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Strategi kita sudah jelas, prioritas pertama itu adalah kesehatan, keselamatan nyawa. Itu sudah pasti menjadi prioritas utama dari kita semua. Nah, konsumsi ini kita bisa lakukan secara bersama-sama tetap dalam konteks disiplin kesehatan ini. Misalnya kalau kita lihat di kuartal 1, beberapa kebijakan pemerintah, tadi disebutkan oleh Mas Fitra juga, kita dorong konsumsi dari kelas menengah. Itu terutama contohnya kemarin dengan kita mengeluarkan beberapa PPN, PPNBM yang ditanggung oleh pemerintah supaya masyarakat kelas menengah itu mulai membelanjakan uangnya. Dan itu terjadi, penjualan mobil itu melonjak sangat tajam. Secara year on year itu menjadi di atas 10%. Dan bukan hanya itu juga kemudian terlihat di produksi mobilnya. Artinya pabrik mobilnya juga jadi bergerak. Nah, ini yang akan kita coba terus lihat, kita pantau bagaimana supaya masyarakat tetap bisa menjaga disiplin kesehatannya, menjaga jarak, tetap kita jaga supaya COVID-19-nya tidak naik kasusnya, karena ini memang jelas-jelas risikonya masih sangat besar. Tapi kita bisa melakukan aktivitas ekonomi kita walaupun kita tetap melakukan disiplin itu. Nah, contohnya nanti yang kita harapkan bisa kita lihat ini di menjelang Lebaran, ini adalah kita akan dorong yang namanya Harbolnas. Bagaimana masyarakat itu bisa belanja, beli oleh-oleh tanpa harus pulang kampung. Nah, ini memang bukan suasana yang sama dengan lebaran-lebaran yang biasa gitu ya. Tahun lalu kita sudah mencoba ini, tapi tahun ini kita akan lakukan lagi lebih disiplin lagi, tetapi belanja masyarakat tetap kita dorong. Kita akan berikan kebijakan-kebijakan yang mendorong konsumsi masyarakat, terutama tentunya yang kelas menengah, karena ini kita harapkan bisa memutar roda perekonomian tersebut. Kalau kita lihat di kuartal 1, beberapa indikator dari konsumsi ini memang sudah mulai kelihatan, terutama di bulan Maretnya, karena memang banyak kebijakan sisi demand kita kemarin itu kita dorongnya di bulan Maret. Nah, ini harapannya nanti di bulan April, Mei, dan Juni, ini walaupun kita dalam suasana Lebaran tapi tidak boleh pulang kampung, tidak boleh mudik gitu ya, tetapi kita bisa tetap melakukan aktivitas untuk belanja. Nah, harapannya ini nanti terus akan bisa menjaga momentum dari pemulihan konsumsi dan juga pemulihan dari perekonomian kita secara keseluruhan. Oke, menarik. Nanti kita akan bahas kembali usai jeda karena kami terpaksa jeda sebentar. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Hot Economy. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Hot Economy. Sebelum melanjutkan diskusi, rekan Julita Telambadua akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data. Julita, silakan. Baik, terima kasih Poppy. Pemirsa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menunjukkan koreksi di kuartal pertama 2021. Tumbuh minus 0,74% secara year on year. Koreksi terutama terjadi karena konsumsi rumah tangga dan investasi yang masih terkontraksi. Namun BPS mencatat indikator-indikator ekonomi menunjukkan tren pemulihan dan pertumbuhan ini diharapkan kembali ke zona positif di kuartal kedua. Kita simak datanya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita lihat pada kuartal pertama 2021 PDB atas dasar harga konstan itu mencapai 2.683,1 triliun rupiah, kemudian PDB atas dasar harga berlaku mencapai 3.969,1 triliun rupiah. Nah, pertumbuhannya itu masih minus 0,74% year on year. Dan selanjutnya pemirsa, kita lihat bagaimana grafis dari pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak kuartal 4 2019. Dari 4,96 kemudian turun ke 2,97 pada kuartal 1 2020 dan anjlok ke minus 5,32% pada kuartal 2 2020. Nah, kita lihat peningkatan sedikit demi sedikit hingga kuartal 4 2020. Dan pada kuartal 1 menunjukkan perbaikan untuk pertumbuhan ekonomi yaitu 0,74%.
Ya, selanjutnya pemirsa kita akan lihat bagaimana PDB dari pertumbuhan pengeluaran. Nah, ini dia pemirsa, kita lihat untuk minus itu masih terjadi di konsumsi rumah tangga. Kemudian ada konsumsi LNPRT, kemudian PMTB juga masih minus 0,23%. Sementara untuk konsumsi pemerintah masih berada di angka 2,96%, kemudian ekspor juga masih menunjukkan angka yang positif 6,74%. Sementara untuk impor juga masih di atas 5%. Dan selanjutnya kita lihat pemirsa, nah ini ternyata masih banyak yang minus untuk konstruksi, ada perdagangan, kemudian industri, ada pertambangan dan juga lainnya. Tercatat ini 0,52% untuk sektor lainnya. Sementara untuk pertanian masih tumbuh positif 2,95%. Ya, selanjutnya pemirsa kita lihat bagaimana sebenarnya struktur dari ekonomi Indonesia saat ini. Nah, kita lihat pemirsa untuk Pulau Jawa ini masih menunjukkan angka yang positif 58,7%. Sementara untuk Sumatera 21,54%. Kalimantan 8,05%. Sementara itu di sini tercatat yang paling lumayan sedikit untuk struktur ekonominya, kontribusi ke PDB nasional itu adalah Maluku dan Papua maksud kami, yaitu 2,44%. Nah, selanjutnya pemirsa kita lihat untuk pertumbuhan PDRB pada kuartal 1 2021 di sini tercatat minus untuk Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali dan juga Nusa Tenggara. Sementara itu yang masih mencatatkan angka yang positif yaitu Sulawesi 1,2%, sementara untuk Maluku dan Papua tercatat positif di 8,97%. Ya, itu dia pemirsa informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Poppy. Baik, Julita, terima kasih untuk informasinya. Pemirsa, kami lanjutkan Hot Ekonomi usai jeda berikut ini. Ekonomi menuju tren positif, itulah yang menjadi topik kita pada malam hari ini dalam Hot Ekonomi. Masih bersama saya ada Mas Fitra dan juga Mas Febrio Kacaribu. Mas Fitra, menuju tren positif, harusnya Lebaran dan juga Ramadan bisa menjadi satu momentum. Apakah Lebaran dan juga Ramadan kali ini bisa jadi satu momentum untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi kita di 2021? Dan segmen mana yang bisa disasar untuk menjadi satu priority lah bagi pemerintah? Ya, periode Lebaran ini cukup dilematis ya, karena kalau ini ingin full throttle, resiko penyebaran infeksi masih tetap membayangi. Berdasarkan hasil hitungan kami ya, kalau di luar pandemi ini sebenarnya dampak ekonomi dari Lebaran itu di pulau yang paling besar itu Jawa Barat, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur itu sekitar 300 triliun. Dengan memasukkan faktor COVID itu agak berkurang hingga jadi tinggal sepertiganya ya, paling maksimal 100 triliun atau berdasarkan update data terbaru kami paling 50 triliun gitu ya. Jadi kalaupun ingin full throttle 50 triliun itu dengan asumsi tidak ada pembatasan mudik. Tapi dengan mudik sebenarnya kalau kita lihat justru ada saving ya, ada potential loss yang kita bisa save. Jadi dengan adanya pembatasan tersebut kita menghilangkan resiko infeksi. Nah, kalau infeksi itu meningkat ya, jadi kalau kita lihat beberapa episode infeksi, spike di angka infeksi di PSBB jilid 1, PSBB jilid 2 gitu ya, itu kan merupakan sebuah best response atau respon terbaik dari pemerintah terkait dengan peningkatan infeksi. Begitu juga dengan PPKM, itu kan juga respons dari angka infeksi akibat libur akhir tahun gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari setiap episode pembatasan tersebut, yang mana bagi respon dari infeksi itu ongkosnya itu cukup signifikan. Nah, kalau hitungan kami dengan mudik yang dibatasi ini, atau kalau misalnya tidak ada pembatasan mudik, resiko infeksi yang meningkat itu setara dengan kurang lebih 100 triliun. Nah, sehingga kalau misalnya kita melihat gitu ya, cost and benefit-nya, kita ada untung 50 triliun, tetapi rugi 100 triliun, akhirnya tekornya 50 triliun gitu kan, marginalnya dari situ. Sehingga sebenarnya pembatasan mudik dalam hal ini ya savingnya will be a lot more. Nah, bagaimana mengkompensasi gitu ya, kehilangan potensi keuntungan tersebut, meskipun tentunya all in all ini adalah merupakan respons yang terbaik dari pemerintah untuk kemudian mengurangi potensi loss dan pada akhirnya rugi lebih besar dibandingkan dengan keuntungannya. Kemarin tadi Pak Febrio dan juga beberapa waktu yang lalu Bu Sri Mulyani juga sempat menyampaikan gitu ya, bagaimana kita bisa memaksimalkan
belanja di platform digital. Ya, dan kemarin pemerintah sebenarnya sudah hampir ingin memberikan subsidi, meskipun ya pada akhirnya dicabut. Saya nggak tahu nanti Pak SPB mungkin ada perkembangan terakhir. Mungkin kalau misalnya subsidi ongkir ini bisa kemudian diterapkan, ini sangat membantu sekali saya kira. Meskipun tidak langsung bisa mengkompensasi, tapi bisa menjadi semacam pegangan lah untuk kuartal 2 nanti. Dengan demikian animo belanja masyarakat bisa tetap terjaga, dan kemarin juga seiring dengan meningkatnya indeks keyakinan konsumen, yang mana kelas menengah sekarang sebenarnya lebih eager untuk belanja, dan ya pada akhirnya ya dengan segala kombinasi kepercayaan yang positif dan juga kemudian subsidi di digital platform dan juga kemudian euforia Lebaran, saya rasa kita masih bisa untuk memanfaatkan momentum Lebaran meskipun tidak optimal sebelumnya. Oke, baik. Ini menarik. Mas Feb, tadi seperti apa yang diungkapkan oleh Mas Fitra begitu ya, bagaimana caranya untuk mengkompensasi potential loss ini, walaupun memang ya tidak bisa seperti tidak adanya pandemi, tapi at least masih bisa untuk diantisipasi. Kalau kita diskusi aja sih ini sebenarnya, kalau kita lihat data PPNBM, kebijakan PPNBM kemarin, ternyata kan ini cukup berhasil begitu ya untuk menaikkan purchasing order untuk penjualan otomotif atau mobil sehingga 190%. Ini luar biasa. Mungkinkah ada kebijakan-kebijakan seperti ini juga yang bisa mendorong konsumsi juga begitu? Kita kan melihat pemulihan ekonomi nasional ini secara kontinu ya. Tiap hari kita lihatin datanya, tiap minggu kita lihatin datanya. Di PEN, program pemulihan ekonomi nasional itu, pagunya adalah 699 triliun. Nah, ini banyak sekali programnya. Dan ini kalau kita bagi-bagi ya, pertama jelas nomor satunya adalah anggaran untuk kesehatan. Itu yang paling besar, paling pertama gitu ya. Lalu yang kedua adalah tentunya dukungan ke sektor realnya. Nah, itu terutama kita lihat untuk UMKM dan juga proyek-proyek pemerintah yang labor intensif. Lalu juga insentif dari bidang perpajakannya, itu untuk sektor usaha. Lalu satu lagi yang paling penting dan terus kita lanjutkan seperti yang sudah kita lakukan tahun lalu adalah Perlinsos, perlindungan sosial. Ini adalah transfer cash, bisa dalam bentuk PKH, bantuan sosial tunai, dalam bentuk bansos, itu langsung ke masyarakat, langsung menerima, dan itu mereka belanjakan gitu ya. Nah, ini yang terus kita lakukan, dan ini totalnya ini adalah 199 triliun. Kalau kita dorong ini saja, ini sudah merupakan program yang sangat besar dan kita pastikan harus efektif. Inilah yang akan membawa kita menuju ke 4,5 sampai 5,3% dari PDB, pertumbuhan PDB kita di 2021 itu. Nah, saat ini yang sudah kita lihat sampai akhir April kemarin, ini realisasinya sudah 22,3%. Jadi sekitar 155 triliun sudah dilaksanakan, sudah dibelanjakan program-program ini. Dan inilah yang akan terus kita lihat, baik tadi ke rumah tangga, itu tadi bentuknya transfer uang cash maupun dalam bentuk bansos, dan juga dukungan bagi UMKM dan juga korporasi untuk terus bisa mendorong aktivitas produksinya, dan juga insentif usaha. Insentif usaha ini sudah sekitar 26 triliun realisasinya. Nah, inilah yang akan terus kita dorong, bahwa kita sudah desain dengan hati-hati dan kita pastikan program-program yang ada di PEN ini kita pantau. Pantaunya ini setiap minggu ini kita bisa ketemu 2 kali untuk melihat mana nih program yang jalan, mana yang program yang harus didorong, mana program yang kurang berjalan, kita selalu evaluasi. Begitulah kemudian kita keluar dengan kalaupun ada usulan-usulan baru, itu pasti dalam konteks kita sudah mengevaluasi program-program yang ada. Dengan demikian, apa yang sudah kita siapkan, 699 triliun ini angka yang sangat besar. Ini yang akan kita dorong terus supaya berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan yang kita harapkan. Baik, Mas Fitra, kalau dilihat dari sisi pengeluaran kan selain konsumsi, investasi ini juga kita lihat angkanya masih tercatat negatif ini. Ini penyebabnya apa sih, Mas? Kemudian bagaimana mendorongnya agar tumbuh positif di kuartal berikutnya?
Ya, untuk konsumsi, ya kita sudah tahu ya bahwa penyebabnya ini memang kelompok pendapatan yang 20% paling atas. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat berdasarkan golongan atau kelompok pendapatan, yang dilakukan pemerintah memang sebagian besar adalah mendorong ya untuk kesejahteraan di level 40% pendapatan paling bawah, which is adalah suatu hal yang sebenarnya menjadi prioritas karena mereka adalah yang rentan miskin, sebagaimana yang disajikan oleh World Bank datanya bahwa 120 juta orang rentan miskin, aspiring middle class, bahwa mereka ini memang sangat diprioritaskan. Tetapi kalau kita melihat dari daya ungkitnya, yang 40% income paling bawah ini, ya komposisinya atau proporsi terhadap keseluruhan konsumsi itu semakin lama semakin turun, apalagi selama pandemi ya. Mereka golongan yang paling atas ini lebih banyak untuk lebih dominan lagi gitu ya, justru selama pandemi. Jadi kalau kita lihat datanya selama pandemi, saya rasa sekarang tinggal yang 40% paling bawah ini antara 15 sampai 16% gitu ya proporsinya. Sementara yang 20% paling atas itu antara 47 sampai 50%. Nah, kalau bicara lagi daya ungkit, artinya ya untuk insentif di sektor usaha ini memang harus lebih ditingkatkan lagi. Ya memang kita punya keterbatasan ya. Pemerintah memang harus menjaga level kesejahteraan masyarakat, yang mana itu adalah prioritas. Di sisi yang lain kita juga harus mampu untuk juga menjaga supaya si yang atas ini tetap kemudian diberikan insentif. Mungkin bukan dalam bentuk insentif finansial, karena mereka kebanyakan juga justru mendapatkan income yang juga justru signifikan ya di sepanjang pandemi ini. Caranya adalah dengan mengurangi faktor risiko. Nah, faktor risiko ini sekarang sedang coba untuk dilakukan dimitigasi oleh pemerintah. Bagaimana infeksi ini dibuat lebih landai. Berikutnya untuk investasi, meskipun negatif ya, tapi kita lihat kemarin realisasi di kuartal 1 2021 ini sudah positif 4,3% realisasinya, meskipun kalau dibandingkan 2020 8% ya masih jauh. Tetapi kan ini kan sekali lagi ini masa pandemi. Tekanannya ada dari dua sisi, tekanan dari sisi domestik dan tekanan dari sisi global. Nah itu kelihatan sekali kalau kita kemarin lihat PMDN itu cukup dominan dibandingkan dengan PMA. Dan kita lihat ini memang secara umum global demand ini belum terlalu pulih gitu ya, sehingga pada akhirnya belum banyak yang masuk ke Indonesia juga. Tapi nggak apa-apa. Ini kan kita juga melihat ternyata di daerah timur ya, di China, Jepang, Korea Selatan, Taiwan ini sudah ngegas lagi gitu ya. Begitu juga dengan di wilayah barat. Dan ada dua faktor ternyata. Jadi kalau kita lihat selama COVID ini justru memunculkan momentum baru atau peluang baru. Apa peluangnya? Yang pertama adalah China factor. Memang dia tumbuh gitu ya, tapi belum optimal, masih suboptimal. Sehingga mereka sangat menggandeng erat ASEAN dalam hal ini. Kita bisa melihat pertumbuhan ekspor kita ke sana juga cukup meyakinkan. Begitu juga dengan negara-negara besar lain seperti Amerika Serikat, Jepang, dan juga negara-negara Eropa. Mereka sekarang fokus ke resiliensi gitu ya. Artinya dalam konteks relocation factor. Jadi saya menamakannya sebagai relocation factor. Sebelumnya mereka sangat mengandalkan China sebagai bagian dari network produksi globalnya karena memang mengedepankan efisiensi. Tetapi dengan kejadian tahun 2020 mereka ingin melebarkan portofolio dan mengejar resiliensi atau ketahanan. Sehingga ini adalah momentum yang bisa didapat juga, relocation factor. Bahkan beberapa waktu yang lalu kan Prime Minister Abe, ya, mantan Prime Minister itu sudah menjanjikan bahwa stimulus yang dimilikinya itu akan digunakan untuk relokasi pabrik-pabriknya yang ada di China pindah ke tempat lain. Dan kemarin kita juga dengar dari Kementerian Perindustrian bahwa akan ada Panasonic Manufacturing, Denso dan lain-lain seperti yang pernah kita diskusikan, itu akan berelokasi ke sini. Nah ini ada momentum ya yang bisa kita dapatkan justru selama pandemi. Baik, Mas Feb, bagaimana akhirnya kita bisa menjaga momentum ini? Kemudian kemarin juga saya sempat membahas soal segmen menengah atas ini. Ini juga kan diharapkan bisa berbelanja, kemudian juga bisa menaikkan konsumsi. Apa yang bisa didorong? Kemudian bagaimana caranya agar momentum ini terus meningkatkan tren positif dari pertumbuhan ekonomi kita? Mas Febrio. Oh iya, silakan. Tadi soalnya Mbak Popinya agak hilang sebentar. Jadi begini, tadi nyambung dengan kata Mas Fitra ya. Kalau kita lihat tadi yang investasi, itu kan sangat berkaitan erat dengan produksi, sangat berkaitan erat dengan penciptaan lapangan kerja. Nah kalau kita lihat dari trennya, dari pertumbuhan investasi kita dalam 4 kuartal terakhir, ini sangat luar biasa.
Kuartal kedua 2020 itu minus 8,6. Kuartal ketiga 2020 minus 6,5. Kuartal keempat 2020 minus 6,2. Tiba-tiba kuartal pertama 2021 minus 0,2. Ini luar biasa bagaimana pemulihannya sangat cepat untuk usaha. Jadi investasi. Ini membangun lalu menciptakan lapangan kerja. Ini dari semua komponen yang kita lihat, terutama adalah ini melihat menunjukkan sentimen positif dari pelaku usaha. Mereka beli mesin, mereka beli perlengkapan, mereka beli kendaraan untuk niaga. Ini terlihat sekali dari kuartal terakhir kemarin ini. Dan ini juga konsisten dengan tadi yang juga disebutkan oleh Mas Fitra, bagaimana PMI Index kita itu menunjukkan ekspansi dalam 6 bulan berturut-turut. Nah ini luar biasa. Apa artinya? Artinya terjadi penciptaan lapangan kerja yang tadi itu, harapannya ini akan konsisten. Nah, aktivitas dari usaha inilah nanti harapannya benar-benar akan memulihkan perekonomian kita karena lapangan kerja tercipta dan daya beli masyarakat akan terdorong juga dengan sendirinya. Nah, ini yang harus kita pastikan untuk terjadi secara berkelanjutan. 2020 kemarin apa yang kita lakukan? Kita lakukan Omnibus Law Cipta Kerja. Ya. Kita sederhanakan semua proses perizinan. Dan inilah 2021 yang kita bilang harus mulai menunjukkan hasilnya. Nah ini luar biasa. Kuartal pertama kita sudah mulai melihat hasilnya. Dan ini terus harus kita dorong. Mulai ada Menteri Investasi sekarang. Kita harapkan dari semua online single submission, penguatan investasi, perizinan dan sebagainya. Di sisi lain pemerintah mengeluarkan namanya Indonesia Investment Authority untuk menarik investasi dalam bentuk equity. Lalu proyek strategis nasional juga terus didorong untuk diselesaikan, proyek-proyek infrastruktur. Ini harapannya memang benar-benar kita bisa lakukan di 2021 ini cukup banyak. Sehingga tadi penciptaan lapangan kerja secara langsung dan tidak langsung juga akan menaikkan daya beli masyarakat sehingga ini terus berputar. Dan lagi-lagi ya tentunya kita sangat berharap dengan disiplin kesehatan yang kita terus lakukan masyarakat sehingga nanti kita bisa menyelesaikan vaksinasi katakanlah nanti awal 2022 sehingga perekonomian kita bisa sustainable terus tumbuh dan kita tetap sehat walafiat semuanya masyarakat kita. Oke, Mas Febrio, terima kasih untuk informasinya kepada kami. Semoga ini bisa menjadi satu momentum begitu ya untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi menuju tren positif dan juga ini adalah PR semua pihak, bukan cuma pemerintah saja, pengusaha dan juga seluruh stakeholder agar saling bahu-membahu menghadapi pandemi ini. Terima kasih juga Mas Fitra untuk analisanya dan juga waktunya berbincang bersama kami dalam Hot Ekonomi. Salam sehat selalu, sampai jumpa lagi. Sehat selalu. Ya, pemirsa, mulai tanggal 2 November 2022, Berita Satu News Channel dan seluruh TV di Indonesia akan bermigrasi ke siaran TV digital. Saat ini siaran TV berlangsung secara simulcast atau siaran melalui frekuensi analog dan digital. Agar Anda bisa menerima siaran Berita Satu TV, gunakan TV digital atau beli set-top box untuk menerima siaran TV digital. Dengan siaran TV digital, gambar akan lebih bersih, jernih, dan canggih. Hot Ekonomi berakhir di sini. Saya Poppy Zedra mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.